Kisah-kisah inspiratif diangkat dari kisah perjalanan para nabi dan salafus soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta kisah-kisah inspiratif, tahukah kalian siapa wanita yang pertama kali masuk surga? Hal itu pernah ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Tonton selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, didoakan mudah-mudahan masuk surga. Al-Kisah. Suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga? Rasulullah menjawab, dia adalah seorang wanita yang bernama Muti'ah. Fatimah terkejut. Ternyata bukan dirinya, seperti yang dibayangkan sebelumnya. Mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya sehingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Muti'ah. Putranya yang masih kecil yang bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Muti'ah, Fatimah mengetuk pintu, tok tok tok, seraya memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu. Saya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sahut Fatimah kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alangkah bahagia saya hari ini didatangi oleh Fatimah, putri Rasulullah. Terdengar kembali jawaban dari dalam. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. Sendirian Fatimah? Tanya seorang perempuan sebaya dengan Fatimah, yaitu Muti'ah, seraya membukakan pintu. Aku ditemani Hasan, jawab Fatimah. Aduh, maaf ya, kata Muti'ah. Suaranya terdengar menyesal. Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Tapi Hasan kan masih kecil, jelas Fatimah. Meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi ya. Saya akan minta izin dulu kepada suami saya, kata Muti'ah dengan menyesal. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Muti'ah. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Bertiga mereka mendatangi rumah Muti'ah. Setelah memberi salam dan dijawab gembira, masih dari dalam rumah Muti'ah bertanya, "Kau masih di..." Muti'ah kali ini juga menolak. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Muti'ah. Dan keesokan harinya, Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Muti'ah sangat sederhana. Tak ada satupun barabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu.
Sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang lain, kali ini nampak asik bermain-main. Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya, kata Mutia sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap. Tanya Fatimah lagi. Bukan bercocok tanam. Tapi, mengapa kau bawakan cambuk? Oh itu, saut Mutia dengan tersenyum. Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya. Apakah itu kehendak suamimu? Tanya Fatimah keheranan. Oh bukan. Suami saya adalah seorang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Antas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga, kata Fatimah dalam hati. Di tengah perjalanannya pulang, dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tetapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Demikian, mudah-mudahan dapat menginspirasi. Sekali lagi, jangan lupa subscribe.